Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Majelis kita niki adalah majelis zikrullah. Majelis apa? Zikrullah. Nenten majelis dunia, bukan. Bukan majelis-majelis tempat pelungguh berbicara persoalan-persoalan yang lain, tidak. Majelis ini, kita buat majelis ini, satu perkumpulan ini adalah dalam rangka kita melaksanakan zikrullah. Melaksanakan zikir niki untuk apa? Melaksanakan zikir ini supaya batin kita, ruhani kita tertuntun menuju jalan yang benar-benar kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jalan yang sesat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya zikir kita harus memiliki pelajaran. Belajar zikir, Bu, belajar. Tahu ke zikir Ustaz? Bezikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu, semua orang bisa lah mengarak zikir. Itu ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beri saya jalan yang cepat, mudah menuju Allah. Mohon maaf jamaah sekalian, jalan yang paling mewah, cepat, indah, nikmat kita berjalan adalah berjalan menuju Allah. Tidak ada jalan yang senikmat kita jalani, senikmat kita dengar, senikmat kita lalui, kecuali jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau pelungguh menjumpai Allah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, sendik deman jumpai Allah saja sudah dikasih sesuatu. Dia dekat dia wadah tertijan sesuatu. Apa tijan sila Allah Ta'ala jamaah? Sila dedek ketuan dengan ketuan diri pelungguh. Apa tijan sila Allah Ta'ala? Irup. Dedek diirup jamaah. Ambul tercipta dong. Dedek tercipta, dia tahu dia darah. Mungkin jari di tanah, mungkin jari kerit, jari meong di nyiram selana. Untung terjadi manu. Iya, Al-Quran berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kamu dustai wahai manusia? Kenapa Allah berkali-kali bertanya seperti ini? Kenapa Allah belum diminta, kita sudah dikasih? Makanya kata Allah, ayo ke sini. Ke sini. Kenapa Allah memanggil kita lebih dekat? Ya, tetican lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang. Sehat nane Bu? Waktu kita sehat, kita dapat sakit gitu. Sewaktu-waktu kan? Sakit otak, sakit naik, sakit kentok, sakit hati. Di sana besok penyakit sudah tidak ada. Nikmat belum mendapatkan di sana. Makanya kata Allah, ke sini. Wahai hambaku, ke sini. Makanya waktu pelungguh dipanggil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadkhuli fi ibadi. Masuk tamu surga becat jamaah. Lagu mau gelar ibadi itu sulit. Subhanallah, di akhirat KTP orang namanya ibadi. Ibadi itu artinya hambaku yang soleh, artinya ibadi itu. Lamun hamba-hamba yang zalim artinya abid. Panjak ini artinya abid, panjak ibadi, panjak. Lagu lamun ibadi panjak si soleh, ya sulit niki. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku yang aku akui dia menjadi hambaku. Sebab semua yang aku akui jadi hambaku ini, fadkhuli jannati, akan aku masukkan dia ke dalam surga. Berarti masuk surga gampang, mudah, asal sudah bisa menjadi hamba Allah. Paham jamaah sekalian? Ayo. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, ucapkanlah zikrullah, kata Rasulullah SAW. Ucapkanlah zikrullah, la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, sampun ya Rasulullah.
Apa hubungannya Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW? Mentoa, mben berpisah, mben berbentoa, sekaligus menjadi sahabat mulia beliau. Kata Rasulullah, berzikirlah kamu supaya kamu dekat dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, sampun ke zikir ya Rasulullah, sampun yang zikir. Kata Rasulullah lagi, kalau kamu sudah berzikir, dawam zikri, hendaklah kamu dawamkan zikirmu, engkau akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Ali, sampun yang dawam zikri, tetapi saya mau yang cara yang lebih cepat dan tepat. Nah, ini berbentang ya Rasulullah, dalam zikir sudah istiqomah 1000 wah, lagu berbentang kadang sih cepat tepat. Nah iya, pot berdua guru bikin. Ada dalam zikir sih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir secara syar'iyah. Lamun bahasa kaum, zikir biasa itu. Biasa dah, semua orang bisa. Tetapi zikir yang kita mau pelajari lewat majelis zikir niki adalah zikir yang memiliki cara khusus sehingga zikir pelunggum niki cepat sampai kepada Allah, tepat caranya walaupun sedikit. Namanya rukhsah, sedikit, cepat, tepat. Nah itu kita pelajari itu. Lalu bagaimana jawaban dari Nabi SAW? Beliau bersabda, Ghammid ainai, pejamkan matamu caranya. Nah ini udah masuk ke cara lagi. Mohon maaf yang dia sampaikan ini hadis sahih. Pejamkan matamu, lalu turut aku. Salah samarat. Telu kali zikir Sayyidina Ali, langsung bisa duduk dekat dengan Allah, bisa menyaksikan kebesaran Allah. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya beliau yang mulia di dada Sayyidina Ali. Nah iya niki, iya buat mulai ternyata zikir niki bapak ndak sekedar Islam doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu zikir untuk Islam, namanya syahadatain. Lalu pelunggung makin niki supaya lebih cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cara-cara khusus. Iya lo pelajari. Berbeda ciri-ciri dengan rapat dari sida Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Ustaz. Bagus pertanyaan pelunggung. Dengan si rapat dari sida Allah Subhanahu wa Ta'ala niki ibu. Ndik dijam susah si di sida Allah Ta'ala. Nah kemus doang dengan niki. Nabi hadis qudsi, kun ma Allah. Jadikanlah kamu bersama Allah. Ini perintah jamaah, kun ma Allah. Jadikanlah jadikanlah dirimu bersama Allah. Wa illam takun ma Allah, lamun dek tahu barang desida Allah Ta'ala, kun ma'aman kana ma Allah. Jadilah kamu bersama orang yang bersama dengan Allah. Kenapa? Fa innahu yusilu ilaika. Karena orang yang bersama dengan Allah itulah yang menyampaikan hajatmu kepada Allah. Berhajat ibu-ibu dari sida Allah Ta'ala? Sangat. Pira dan iki sangat berhajat kepada Allah, lamun sakit. Ya Allah, ngirit teleponi si dokter di Narawat. La ilaha illallah. Nunas. Pira nendah berhajat kepada Allah, mud susah. Ya Allah. Itu kan? Nunas. Pira nendah berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamun jika bersiap. Pira nendah berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokok tendait masalah-masalah niki itulah baik dari sida Allah Ta'ala. Makanya ulama tasawuf berkata, wahai hambaku, dindek antih diri pelungguh meniki mau penyakit juluk mau milih rapat jok dari sida Allah Ta'ala, dindek salah mungkin niki waktu sehat. Makanya sunnah ghammid ainaika, sunnah kita pejamkan mata. Secara zahirnya, kenapa kita pejamkan mata jamaah waktu kita berzikir? Supaya pikiran kita tidak rasa lain. Niki, ada yang rasa lain pikiran. Makin lamun temelem niki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, datang dengan datang gitu. La ilaha illallah.
Lalu ada orang pejamkan mata, ukiran terus. Ini masalah. Ini masalah ini. Makanya tidak cukup kita pejamkan mata, harus ada mudabbir, murabbi, harus ada pembimbing kita. Pejamkan mata yang bagaimana maksudnya? Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waktu disuruh pejamkan mata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa beliau bermusyahadah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Ali waktu itu jamaah sekalian? Beliau kalau tertancap panah di tubuhnya, tertancap panah niki 4 di awak niki, beliau berkata, jangan cabut sekarang, cabutlah panah ini waktu aku sholat. Kenapa? Waktu Imam Ali karramallahu wajhah sholat, jangankan dia lacak si panah, ada gecok awak di idap si Sayyidina Ali. Makanya beliau waktu takbiratul ihram pas ruku, panah yang tertancap le bongkor niki, 4 orang memegangnya, pas ruku niki, beliau ruku, Allahu Akbar, panah ini tercabut ini. Sakitkah Sayyidina Ali? Tidak merasa sakit. Tidak beliau rasakan sakit. Sayyidina Ali minta menjadi orang pepadu, orang sakti, tidak. Tetapi Allah kasih ilmu pepadu dan Allah kasih ilmu sakti. Itu belum iling. Amr bin Abdul Wud sering cerita niki. Waktu perang tanding di Madinah, apa kata Amr bin Abdul Wud ini? Keluar dari pasukannya, Amr bin Abdul meloncat dari julu. Apa katanya? Wahai engkau Muhammad yang mengatakan dirimu Nabi, keluar. Penyukul ke saya si kenam paling ayang-ayang itu. Sukul 1 lawan 1. Rugum iling Amr bin Abdul Wud. Lamun nganjang lek karpet niki, anjang lek karpet si sekit niki mami. Ampun dah gerus dengan 40 rebak ande bau. Si kuat penganjang niki plek manusia, rebak ande bau. Serius Abu Bakar, ende. Umar, si kena ganas, ende. Utsman, ende. Sayyidina Ali meloncat. Sayyidina Ali waktu itu umur beliau 15 tahun. Apa bahasa Rasulullah? Wahai Ali, kamu itu mau melawan Amr bin Abdul? Ya. Katanya, ya Allah, kamu kecil. Enggak, dia Amr bin Abdul, saya Ali bin Abi Thalib. Banding katanya. Kata Rasulullah SAW, benar Ali kamu berani? Berani. Bun terjawang si Nabi, terjawang marak kaya dengan perisai, bu. Pasangan sapu, kejar, kelilit otang si sorban, tebeng kelewang, Sayyidina Ali. Pas nangkat kelewang niki ningkasa, Sayyidina Ali itu ada kelewang niki ditawa. Berbeda tanjau si Sayyidina Ali, lembah ke kelewang niki. Melembah niki pun berjulu. Tahu dia adalah kelek Amr bin Abdul. Itu ibarat peraman manuk lawan manuk kocet nanintun lek petaran. Sehingga Amr bin Abdul lah kelek. Wahai Ali, kamukah Ali bin Abi Thalib? Ya. Bagaimana kamu bisa kamu mau melawan aku? Ya. Ali katanya, wahai Ali, amaknya kan jangan main catur, hui. Engkau kamu maju, dia main angan kia empok, belangan imang kia lepas pengempok di awak muka kocet. Saya tidak mau melawanmu, wahai Ali. Jawaban Sayyidina Ali, kamu tidak mau melawanku, tetapi aku yang mau melawanmu, katanya. Ini barat saya berani, katanya. Oh, yang kasak kelewang. Iya, kamu lihat sekarang, katanya. Nah, bu beradu jamaah. Kata ulama tarikh, ulama sejarah, demen beradu niki bapak. Demen yang mulai begelepokan niki, demen sempat muni mengucapkan satu kalimat, watoi biwih niki, Amr bin Abdul Wud niki, langsung toi belah biwih niki, mati towengan. Kalau memang Sayyidina Ali tidak memiliki kelebihan, tidak mungkin anak kecil umur 15 tahun mampu membunuh orang di atas umur 50 tahun. Dan dia orang kuat yang sekali terkenal di Mekah itu. Apa yang membuat Sayyidina Ali seperti ini? Ilmu zikir. Kuat. Orang kalau dekat dengan Allah selapuk dican.
alim dican, sugih dican, kuat dican, semua dican sini. Karena rapat sama dengan pelunggu. Lamun rapat lihat yang bu, tasbih ya kebeng, HP ya kebeng, apa nanti? Manggis ya kebeng, ai ya kebeng. Mohon maaf sih, paling hebat kebeng adalah angen. Angen ya kebeng niki. Mbe bukti gede kebeng di kemeli ulik niki kau sampai jam pengot. Tidak mau pulang. Yang yang ajak belum. Ayo kita dekat dengan Allah. Itu ada ayat begini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazi. Allah akan mengangkat derajatmu. Siapa yang akan Allah angkat derajatnya? Allazina utul ilma. Itu orang-orang yang Allah beri ilmu. Si penuntut ilmu jamaah pasif dia, tidak bergerak, tapi diberi ilmu. Sama dengan tiang sekarang, nek kemeta ayo aku bem nek tiang. Nggih, nek teben ayo niki si pelunggup, tapi pelunggup yang tiang pasif, tidak bergerak, tetapi air yang datang. Nek kemeta rezeki yang datang. Nunas? Ada tidak orang seperti itu? Ada. Siapa itu? Orang-orang yang di dalam hatinya itu ada rahasia Allah di dalam hatinya. Nunas. Itu sebabnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la." Itu pada selaput teniki si tahu sembahyang salat, si beriman, si takwa, si girang zikir, arah model rezeki yang ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang min haitsu la yahtasib. Wasiat Bapak Maulana Syahada itu. Ada orang-orang yang murid-muridku lupa ayat rizquna. Apa kena? Pelunggum sering lupa di ayat ini. Kita dianugerahi oleh Allah anugerahan rezeki yang modelnya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki sini dia badik-badik atau mau. Dia tuang perhitung-hitungan tak mau. Saya itu terjadi niki jamaah, tahu terjadi adalah orang-orang yang zikir di dalam hatinya niki bisa dia dengan zikirnya siri rapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbintang, gomit ainai, pejamkan mata. Yang kedua, lamun warapat desida Allah Ta'ala melalui zikir. Semua yang kita dapat anugerah itu dapat kita kelola dengan baik. Bagus kita kelola. Lengi mau piak jadi sholat. Dik narak posisi penganugerahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun juga, kecuali kita bisa memanajemennya bahwa ini menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yang niki guru Iqra, tetapi kita kelola pelungguh niki menjadi sebuah majelis yang seperti ini. Kita dihadirkan anak yang begini, kelola anak ini menjadi anak yang lebih baik. Kita dihadirkan orang tua seperti ini, kita kelola ayah-ayah kita niki menjadi ayah-ayah yang jadi lebih baik. Tidak ada sesuatu yang Allah hadirkan kecuali kita kelola menjadi sesuatu yang lebih baik. Siapa yang bisa? Orang-orang yang di dalam hatinya ada zikrullah. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, sekarang kalimat niki ibu. Tadi Sayyidina Ali, hendaklah kau berzikir wahai Ali. Sudah yang berzikir. Hendaklah kau dawamu zikri wahai Ali. Hendaklah kamu dawamkan zikirmu. Sudah saya dawamkan zikirku. Lagu melek isi lebih becat wahai Rasulullah. Sekali ke zikir niki, pada penzikir kaca dengan 1000 kali. Satu kali saya bilang la ilaha illallah, sama dengan zikir orang 1000 kali. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Ini gambaran. Lamun zikir oleh engkau sembahyang maghrib sampai isya pira mau lamun berjamaah? Misal zikir pelunggum niki dari zikir dari setelah salat maghrib lah sampai isya pira mau?
1000 lah nggih. Yang normal nggih. Ain lebih lah 1500 lah. Pelunggum iring jamaah. Kalau jamaah pelunggum niki zikir dari maghrib sampai isya itu 10.000. Berapa kebaca zikir Ustaz? 10.000. 10.000 jamaah. Lamun zikir engkau maghrib sampai isya, mau si 1.000, sia-sia niki. Kita dapat 10.000. Pada waktu 10.000, kanje siu 1.000 pada. Kenapa? Nah ini namanya cara-cara yang belum kita bisa dapatkan. Makanya perlu bimbingan. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, di dalam 24 jam itu beliau bisa khatam Al-Quran 8 kali. 24 jam, sejurus malam baru kali selesai Al-Quran. Al-Maghfurah Syaikhul Al-Masyad selesai surat asar khatam Al-Quran sampai sebelum maghrib sudah selesai khatam Quran. Bagaimana cara mereka baca? Ada cara-cara tertentu jamaah. Itu makna waktu akhirat dapat dia wujudkan di dunia sekarang. Waktu akhirat sudah dia mampu mempraktikkan waktu akhirat ke waktu dunia. Mohon maaf Bu, sejelo era le akhirat, sejelo 1000 tahun le dunia. Sejelo era le akhirat. Lamun dah tersiksa le neraka, penebus dosa pelunggum le neraka le mak niki seminggu, berarti pira ribu tahun? Itu 1000 tahun. Itu 1000 tahun apa? 1000 tahun dunia. Hal-hal yang seperti itu bisa pelunggum buktikan sekarang di dunia ini bisa. Ambil contoh jamaah sekalian, yang tadi itu. Lamun pelunggum baca Al-Quran sejulus malam dia tutu nunas. Oleh alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai kalau sejurus malam dia tutu. Kalau Sayyidina Utsman baru kali sejurus malam bisa. Untuk contoh 10 pelunggum tadi zikir 1000. Kalau jamaah pelunggum yang lain 10.000 padahal pada waktu. Sama dengan zikir pelunggum niki jamaah sekalian. Yang 3 yang dimiliki, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, La ilaha illallah. Tapi diajarkan oleh Rasulullah caranya cepat, tepat, sama dengan orang yang berzikir puluhan ribu tahun. Yang 3 itu. Makanya pelunggum butuh belajar. Yang penuh dengan apa aja tanu zikir itu pancor manis. Mereka tidak tahu. Orang ke zikir situ baca niki an pada marah zikir. Nggih. Contoh Bu, pelunggum tiang ajar begini. La ilaha illa Allah. Kan 4 nggih. La ilaha illa Allah. Iya, kok jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. La itu ke kiri. La ilaha kanan. Illa atas. Illa Allah bawah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La apa dinaten? Allah ilaha Allah illa Allah Allah Allah. Berarti sekali zikir 4. Sekali dikira la ilaha illallah itu mau 4. Ya kena niki. Jadi perlu pelajari niki. Sulit namun dan wah pelajari. Lagu nek tahu Ustaz lamun becat-becat niki jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah itu jamaah iya melek ngupi. La ilaha illallah la ilaha. Lamun becat lalu denik keras sing intak niki pakai isyarat saja la ilaha illallah la ilaha illallah begitu. Dong apa kena ada pengajian sih kena zikir jamaah berdoa di dalam angan itu namanya zikrur rajai, zikir berharap kepada Allah. Itu kelas dek niki. Kelas pada umumnya. Tapi kalau pelunggum yang memiliki pelajaran zikir sudah naikkan sedikit grade zikir kita, kelas zikir kita Bu. Naikkan dia.
Bagaimana caranya? Sudah, saya tidak minta kepada Allah. Saya tidak minta kepada Allah. Yang saya inginkan adalah Allahnya. Oke, Bu. Ada yang HP ada tiang di? Pasti yang tiang kasih pelengkap apa? HP. Oke, sekarang Bu. Pembiaraan aku bilang pelengkap awak ke niki bukan dot niki kau daripada HP. No kan? Nuna jawab sekalian. Araan ke baik ustaz. Matak niki kau endot niki le apa niki di aula niki. Yang dot di aula niki daripada pelengkap baik HP. Nah itu zikir kita seperti itu. Kita maunya Allah. Kalau sudah Allahnya ada dalam diri, apa milik? Nah itu, ya Allah kendeng HP, oke HP aja. Ya Allah kendeng, ya Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak mak. Biar sakit ya Allah angkat penyakit kaji, la ilaha illallah, la ilaha. Oke kita angkat penyakit deh. Lalu sekedar penyakit saja diangkat, utang talurang. Iya, araan be merek Allah. Merek Allah langsung. Kalau Allah langsung bersama kita dalam zikir kita, Allah sendiri yang kita minta supaya kita didekatkan dengannya. Kalau begitu, nanti waktu pelunggung didekatkan dengan Allah, utang lunas, penyakit sah, cemoh, senang, la ilaha illallah, keluar atau mau. Itu tarbiyatuz zikri yang kita ingin pelajari di majelis kita. Makanya orang-orang yang ahlu zikir, ahlillah itu Bu, senang doang niki, senang doang. Ini susah. Itu jalan lain demin wah, karing pada karang kabar, karing telu karang mah wah nabi. Karing telu karang dek mantes mau dek mantri hujan, macam lah pikiran. Malah dengan dinarak zikir. Ya Allah, sakit ya Allah, aku mati. Nanti ya Allah. Ibu, enggak usah itu. Ya. Terus saja berzikir kepada Allah. Lagu lamun dia zikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia kena niki, Bu, itu zikir dengan kesal niki. Zikir dengan putus asa. Bagaimana zikir yang bisa menghadirkan Allah dalam diri ini? Tunas, pelan-pelan Bu tengah malam niki. La ilaha illallah. Tidak banyak, telu aja. Tetapi belum tahu ilmunya. Oleh sebab karena kita tidak tahu ilmunya, seperti perlakuan Sayyidina Ali tadi, dakwamu zikri dulu dah. Baik, makanya belum sami niki butuh pelajaran-pelajaran seperti itu. Butuh apa? Zikir, pelajaran sih. Pejamkan mata. Niki pelajaran pertama dah niki Bu, pejamkan mata.